Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Ibu dan bapak hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, sekali lagi senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya sehingga di pagi yang berbahagia ini kita bisa menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang hamba, yakni sholat subuh, dan alhamdulillah berjamaah di masjid yang megah ini. Salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in termasuk kepada kita sebagai umatnya di akhir zaman. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, melanjutkan pembahasan kita kemarin tentang wakaf, karena memang wakaf seperti kita sampaikan dalilnya tidak menyebut secara langsung, sehingga para ulama menyebutnya ijtihadi, bukan ta'abudi. Kalau zakat sekali lagi banyak sekali di Al-Quran tentang bayarlah zakat, gitu kan, dirikanlah salat dan bayarlah zakat, tapi di wakaf tidak disebutkan secara langsung, sehingga disebutnya bukan ta'abudi tapi ijtihadi. Di Republik tercinta kita di Indonesia, wakaf diatur dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Jadi kita mengacu kepada aturan tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum melanjutkan kepada rukun wakaf, kemudian jenis-jenis wakaf dari sisi penerima manfaat, dari sisi bentuknya begitu, saya ingin bercerita sebuah kisah yang menarik, yang dari sisi waktu juga belum terlalu lama. Nun jauh di sana, di Mesir sana, tepatnya di kota Tafahna, ada seorang mahasiswa yang baru lulus yang bernama Salah, ya. Beda dengan Muhammad Salah kalau itu, ya, kalau Bapak Ibu sangat paham, tapi ini Salah Atiyah. Bersama 8 orang rekannya, Insinyur Salah ini mendirikan sebuah usaha, karena beliau ini adalah sarjana peternakan gitu, ya. Kemudian mendirikan sebuah usaha bersembilan. Insinyur Salah Atiyah pemimpinnya dan 8 yang lain bersama rekannya. Mereka mencari satu orang lagi rekan untuk mengenapkan menjadi 10 orang. Jadi kalau saham dibagi 10 berarti 10% gitu, ya. Qadarullah nggak nemu-nemu. Akhirnya Salah Atiyah selaku pemimpin kemudian mengambil keputusan, saya sudah menemukan pihak yang ke-10. Siapa itu Salah? Yang ke-10 adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian 9 orang ini bersepakat bahwa pihak yang ke-10 yang memperoleh saham sebesar 10% adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Insinyur Salah bersama rekan-rekannya ingin menghadirkan Allah bersama bisnis mereka. Qadarullah, bisnis peternakan mereka di tahun pertama sukses. Jadi ketika pembagian dividen, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, maka 9 orang ini memperoleh 10% begitu. Katakanlah kalau dividennya 100 juta, maka masing-masing mendapat 10 juta begitu, ya. Kalau dividennya 1 miliar, maka masing-masing memperoleh 100 juta. Lalu yang ke-10 Allah tadi juga memperoleh 10%. Buat siapa Allah? Kan nggak beranak, tidak diperanakan, tidak punya teman gitu kan. Nah, tentu saja hak Allah ini digunakan untuk kebaikan, untuk membangun sarana prasarana ibadah, pendidikan dan lain sebagainya. Melihat kenyataan itu, kemudian Insinyur Salah bersama rekan-rekan menaikkan saham Allah itu menjadi 20%. Otomatis akan mendilusi saham yang lainnya. Bisnis terus berjalan dengan sangat luar biasa. Dividen yang hak Allah digunakan untuk mendirikan sarana pendidikan, sehingga di kampung itu Tafahna
yang terpencil itu sesungguhnya, kemudian mulai berdiri sekolah yang sengaja oleh Insinyur Salah Atiyah digratiskan. Tahun berikutnya saham Allah dinaikkan lagi jadi 30%. Tahun berikutnya 40%, tahun berikutnya ke 50%. Sudah setengah 50% dari perusahaan itu sahamnya bukan lagi milik Salah Atiyah dan teman-teman, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Bisnis terus berjalan, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Akhirnya sampai mendirikan universitas di Tafahna tersebut. Awalnya sempat dilarang oleh pemerintah Mesir. Kenapa? Karena tidak ada akses yang menuju ke sana. Akhirnya Insinyur Salah Atiyah bersama teman-temannya kemudian membangun jalur kereta api, Masya Allah, jalur kereta api sendiri, dan akhirnya diizinkan oleh pemerintah. Daerah terpencil tersebut kemudian semakin lama semakin ramai. Di ujungnya, Bapak Ibu hadirin dari rahmat Allah, Insinyur Salah Atiyah dan teman-teman bersepakat bahwa 100% saham perusahaan tersebut adalah milik Allah. Lalu apa yang diperoleh oleh Insinyur Salah dan teman-temannya? Mereka menjadi pekerja di perusahaan milik Allah. Singkat cerita, 2016 Insinyur Salah Atiyah wafat. Sosok yang biasa saja, yang tidak terkenal sesungguhnya. Pada saat meninggalnya itu dihadiri sekitar 500.000 orang, setengah juta orang hadir datang ke desa terpencil tersebut untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Insinyur Salah Atiyah, seorang yang mendedikasikan dirinya, hartanya di jalan Allah. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah, itu kisah yang tidak terlalu lama, karena kalau kita berbicara terkait dengan Bi'r Utsman, sumur Utsman, tentu jaraknya sangat jauh. Meski kita tahu salah satu kisah wakaf terindah yang kita tahu di dunia ini adalah sumur Utsman. Meskipun Utsman sudah wafat 1400 tahun yang lalu begitu, namun rekeningnya masih ada di salah satu bank di Saudi, rekening Utsman ibn Affan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, itu adalah sebuah kisah yang indah yang saya kira tidak mustahil untuk kita lakukan di Republik tercinta ini, di Indonesia. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah, lalu seperti apa sih jenis-jenis wakaf itu? Berdasarkan penerimaan manfaatnya, kemarin sudah kita sampaikan, sudah saya spill begitu Bapak Ibu sekalian. Satu, berdasarkan penerimaan manfaatnya, wakaf itu adalah ada wakaf ahli atau wakaf dzurri. Penerima manfaatnya adalah keluarga, seperti yang dilakukan Umar ibn Khattab ketika mewakafkan tanahnya di Khaybar. Maka salah satu penerima manfaat dari aset wakaf tersebut adalah untuk keluarganya. Boleh Bapak Ibu sekalian, tentu masih jarang yang menemukan di Republik ini wakaf dengan akad wakaf ahli atau wakaf dzurri. Saya sempat menyampaikan kemarin tentang cerita wakaf Habib Bugha Al-Asyi yang menyampaikan bahwa dalam ikrarnya penerima manfaat atau mauquf alaih dari wakaf ini adalah keluarga kami yang berasal dari Aceh, begitu ya. Karena disebutnya juga Baitul Asyi. Siapa tahu di sini ada orang dari Padang misalnya begitu, yang banyak para pengusahanya mewakafkan, kemudian ikrarnya sebagian dari hasil pengelolaan wakaf ini untuk keluarga saya yang berasal dari Padang, khususnya yang kuliah di Unisa misalkan begitu, sehingga mahasiswa Padang, mahasiswa Unisa yang berasal dari Padang, mungkin SPP-nya ditanggung oleh nazir tersebut begitu. Itu wakaf ahli, meskipun jarang tapi sudah ada Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, wakaf khairi. Wakaf khairi ini berarti mauquf alihnya adalah masyarakat umum, dan ini saya kira yang sudah sangat mafhum, ya, sangat biasa di Indonesia. Bapak Ibu mewakafkan tanah buat apa? Buat masjid. Siapa mauquf alihnya? Tentu saja masyarakat
umum, umat yang akan menggunakan masjid untuk tempat ibadah, wakaf khairi. Dan yang ketiga wakaf mustarak. Kalau mustarak itu adalah perpaduan antara ahli dan khairi. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sebagai nazir, saya kira ke depan bisa saja Unisa membentuk prodi manajemen wakaf. Kalau di Jogja UGM ada, tapi S3 ya. Di beberapa tempat di UIN sudah ada prodi zakat wakaf. Ya. Salah satunya tentu menghasilkan calon-calon amil dan calon-calon nazir profesional. Dalam pertemuan yang akan datang kita akan membahas seperti apa para nazir itu saat ini, gitu kan? Kalau di amil sekali lagi, kalau di zakat sekali lagi apa? Amil, gitu ya. Kalau di wakaf sebutannya nazir. Sehingga rekan-rekan mahasiswa suatu saat nanti ketika bertemu dengan calon mertua mungkin bisa dengan bangga, "Adek, profesinya apa?" "Saya bankir." Wah, bekerja di bank. "Saya pialang." Wah, saham. "Saya farmer, petani gitu." "Saya amil." Oh, datang. "Amil itu apa?" "Amil itu pengelola wakaf, Bapak." Oh, datang lagi yang terakhir. Ini calon mantu yang terakhir. "Siapa Anda? Apa pekerjaan Anda?" "Saya nazir." Yakin suatu saat nanti ini adalah pekerjaan yang tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Kalau mustarak sekali lagi ketika diikrarkan, untuk siapa manfaatnya ini Bapak Ibu? Wakaf ini satu untuk keluarga saya, satu untuk masyarakat umum. Luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau punya harta misalnya wakaf tunai gitu ya, wakaf nukud ya, kita bahas di pertemuan yang akan datang, 1 triliun gitu kan, wah saya wakafkan saja. Loh, terus anak cucunya gimana? Nah, saya sudah mengikrarkan bahwa salah satu mauquf alihnya, penerima manfaatnya adalah untuk keluarga saya di Sumedang, Bapak Ibu sekalian. Meskipun sekarang masih dalam proses diurus gitu, ternyata ada salah satu pimpinan Sumedang saat itu, mungkin bupati atau siapa, lahan wakafnya ada lahan yang diwakafkan yang infonya memang untuk keluarga. Berapa luasnya? Kurang lebih 300 hektar gitu ya. Itu waktu itu. Tapi tidak jauh-jauh Bapak Ibu, 2 tahun yang lalu Badan Wakaf Indonesia memberikan penghargaan wakif inspiratif gitu ya di Indonesia. Dan yang memperoleh hadiah tersebut, penghargaan tersebut, sekali lagi bukan untuk apa-apa ya, karena beliau tentu saja sangat ikhlas dalam mewakafkan. Ada di Penajem, Pasar Utara, dekat dengan IKN, mewakafkan tanahnya yang digunakan untuk pondok Trubus Imani. Silakan dicek lagi, di googling gitu. Berapa meter yang diwakafkan? Kurang lebih 300 hektar juga Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Hampir 3 kecamatan kalau tidak salah lahan wakafnya itu berbentuk kebun sawit. Tentu saja Trubus Imani mungkin tidak memungut biaya barangkali ya. Bapak Ibu alumni Unisa silakan nanti kalau berwakaf. Alumni Unisa berwakaf di Sumatera. Kalau di luar Jawa Bapak Ibu wakaf itu nggak 1 meter 2 meter, hektar gitu ya. Ya karena memang pertama lahannya luas, yang kedua terjangkau. Monggo nanti ada wakaf yang menangani itu, yang kemudian mauquf alihnya adalah untuk mahasiswa Unisa misalnya gitu ya. Sehingga ada beasiswa dari Badan Wakaf di Persyarikatan tentu saja yang ada di Unisa. Yang kedua, dari sisi waktu Bapak Ibu, tadi kalau dari sisi penerimaan manfaat ada khairi untuk umum, ada ahli untuk keluarga, ada musyarak campuran. Kalau dari sisi waktu, wakaf itu ada 2. 1 mu'abbad selamanya. Loh, bukannya wakaf itu memang selamanya Mas Dede? Iya, untuk aset itu mu'abbad. Jadi kalau Bapak Ibu mewakafkan tanah, maka itu selamanya.
sertifikatnya kemudian segera diurus dan diganti namanya menjadi nama nazir. Misalnya Persyarikatan Muhammadiyah kah, Dompet Du'afa kah, kalau ke teman-teman NU Nahdlatul Ulama dan sebagainya. Karena kalau tidak, rawan kemudian digugat di kemudian hari. Banyak terjadi aset wakaf yang kemudian digugat. Kenapa? Karena tidak diurus legalitasnya. Di Kalimantan, saya tidak menyebut nama persis kotanya, mewakafkan tanah mungkin saat itu ada di ujung-ujung, rada-rada nggak jelas. Kayak rumah saya di Kasihan, Bapak Ibu, dekat lapangan Kasihan. Mungkin zaman baheula, wah itu daerah antah berantah begitu. Di kemudian hari ternyata lahan itu sekarang ada di tengah kota. Nah, kemudian oleh nazir sertifikatnya belum disertifikat wakaf. Nah, ketika generasi ketiga tahu bahwa ini sertifikatnya masih orang tuanya, digugat gitu ya, dan bisa kalah itu lembaga pengelola wakafnya, Bapak Ibu. Maka kalau ada pengelola wakaf, segera diurus legalitasnya. Aset mu'abbad. Tapi kalau wakaf uang bisa mu'aqqad, bisa temporer, Bapak Ibu sekalian. Kok bisa begitu? Memang demikian aturannya. Kalau temporer aturannya adalah minimal 1 juta rupiah dan minimal setahun. Nah, boleh. Jadi dititipkan di LKS PWU, kemudian saya punya uang nih 1 miliar, kebetulan belum diapa-apain. Oke, saya wakafkan saja selama 1 tahun. Lalu kemudian oleh nazir misalnya didepositokan gitu, nanti bagi hasilnya digunakan untuk seperti ikrar tadi, untuk pendidikan kah, untuk kesehatan kah, untuk ekonomi dan lain sebagainya. Di tahun yang akan datang, April yang akan datang begitu, maka dana tersebut kembali kepada yang memiliki. Mu'aqqad boleh? Boleh, dengan syarat seperti tadi. Kalau dari sisi penggunaannya ada 2, mubashir atau yang kedua mistismari. Kalau mubashir itu langsung digunakan, wakaf gedung ya langsung digunakan gedungnya. Wakaf apalagi tanah, tapi tanahnya langsung digunakan gitu kan. Ada juga yang mistismari, harus diolah dulu. Wakaf sawah, aduh belum diapa-apain nih, harus ditanami dulu, hasilnya yang digunakan. Gontor misalnya, Gontor Putri di Mantingan itu memiliki aset wakaf sekitar 100 sampai 200 hektar. Maka biaya pendidikan di sana itu relatif murah. Per bulan waktu putri saya di sana, per bulan SPP uang makan itu 650.000. Bayangkan kalau makan sehari 3 kali, sekali 10.000 aja udah 900.000 loh. Tapi Gontor Putri hanya memungut biaya 650.000 rupiah. Rekan saya yang alumni Sapen, putrinya itu SPP-nya di Sapen aja udah 750, dia bilang gitu ya. Itu baru SPP, belum uang makan dan sebagainya. Kenapa bisa murah? Salah satunya karena didukung oleh aset wakaf. Nah, 100 hektar yang diwakafkan kepada Gontor itu kemudian disewakan. Ada yang jadi sawah, padi maksudnya, ada yang ditanami tebu dan sebagainya. Lalu setiap tahun mereka setor ke pondok. Nah, dari hasil pengelolaan itulah kemudian pondok membiayai operasional. Itu mistismari karena diolah dulu. Kalau ubashir tadi begitu diwakafkan langsung digunakan. Ada PWMDY menerima wakaf gedung di Jalan Gedung Kuning, namanya Geraha TR. TR itu adalah singkatan dari nama wakifnya, Tuti dan Rudi ya, adiknya dari Pak Heri Zudianto, wali kota Jogja saat itu. Kalau dinilai sekitar 6 miliar itu Bapak Ibu sekalian. Saya pernah menulis cerita tentang Bu Tuti karena 3 bulan setelah mewakafkan beliau berpulang ke rahmatullah. Masya Allah gitu kan, orangnya memang sudah tidak ada Bapak Ibu, tapi namanya akan abadi, Geraha Tuti dan Rudi. Karena wakaf, rekan saya di Badan Wakaf Indonesia menyebut bahwa wakaf itu adalah nisan kedua. Nisan yang pertama tentu saja di makam, namanya nanti kalau saya meninggal ditulisi Dede Haris Sumarno begitu. Tapi kalau saya berwakaf, Bapak Ibu main ke Madrasah Muallimin, ada masjid yang megah,
Ada yang pernah ke sana? Namanya apa? Masjid Hajjah Yuliana, senilai 35 miliar. Dibiayai langsung oleh putra-putrinya Hajjah Yuliana. 35 miliar itu. Hajjah Yuliana awalnya ragu, tapi kemudian sang putra Pak Fahmi, Yendra Fahmi, mengatakan, ibu tenang saja, nanti kami yang membackup. 35 miliar Bapak Ibu. Hajjah Yuliana, ibu Hajjah Yuliana sudah tidak ada, tapi namanya terpampang di sana, nisan yang kedua. Dan kalau dari jenis bendanya Bapak Ibu, aset wakaf itu ada aset tetap seperti ini, misalnya masjid. Ada juga aset bergerak selain uang, ada saham. Bisa juga lah aset saham, boleh Bapak Ibu kalau punya saham di perusahaan, saham di bursa efek diwakafkan, boleh. Ada juga hak paten misalnya, bagi para penulis yang punya hak, oke, saya wakafkan saja hak ini, nanti hasilnya digunakan. Banyak yang bisa kita lakukan untuk berwakaf. Dan yang terakhir adalah uang. Maka ketika kita mendengar para sahabat Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun, maka min ashabin Nabi SAW dzu maqdiratin illa waqafa. Tidak ada satupun di antara sahabat Rasulullah SAW yang memiliki kemampuan kecuali berwakaf. Loh gimana Mas Dede wakaf? Kayaknya saya belum bisa. Mungkin kalau berpikirnya wakaf aset, tapi kalau wakaf uang Bapak Ibu sekalian, kemarin sebelum pulang saya ngobrol dengan adik-adik mahasiswa, mungkin saja nanti di kotak itu ada satu zakat, infak dan sedekah, satu lagi kotak wakaf. Tentu saja sudah ada ikrarnya, buat apa begitu ya. Sehingga Bapak Ibu, sesungguhnya kalau Bapak Ibu ditawari mau infak, sedekah atau wakaf, mungkin jawabannya adalah wakaf. Karena wakaf itu mengalir. Idza matal insan in qata'a amalu illa min thalathatin, satunya sedekatin jariyatin, sedekah yang akan terus mengalir. Kata Prof Nuh, ketua BWI saat ini, jangan sampai kita menjadi gelandangan di akhirat. Maksudnya apa? Tidak ada yang ngirimi. Coba kalau jadi wakif, insya Allah setiap saat ada pahala yang terus mengalir, ada kiriman yang terus mengalir. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengenai tentang wakaf dan jenis-jenisnya. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini memberi inspirasi untuk kita semua, bahwa kita bisa kok berwakaf, minimal dengan wakaf uang berapapun. Kalau tidak wakaf uang, bisa wakaf tenaga, wakaf pikiran, dan lain sebagainya. Nasrul minallah wa qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.